rasa yang berbeda. Aku masuk ke dalam rumah. Kulihat anak-anak tertidur setelah selesai menyantap bakso yang kubawakan tadi. Dengan uang hasil daganganku, aku akan ke pasar membeli bahan-bahan daganganku besok. Bismillah aja, semoga rezekiku berdagang dilancarkan, walaupun dengan awal yang salah. Mudah-mudahan masih sempat, mumpung anak-anak tidur. Aku ke pasar sekarang aja. Gumamku. Tak lupa aku mengunci pintu, takut aja anakku bangun dan mencariku keluar. Tak terbayang olehku jika mereka menerima hinaan lagi. Jarak pasar tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1 kilometer. Namun untuk menghemat waktu, aku menaiki angkutan umum. Pak, daging sekilo berapa? Tanyaku pada penjual daging. 150.000, Neng. Mau berapa kilo? Daging 1 kilo aja, Pak. Tulang sopnya 1 kilo juga. Ini, Neng, totalnya 210.000. Ucapnya memberikan pesananku. Terima kasih, Pak. Aku membayar dengan uang pas. Aku masak rendang sama sayur sup aja. Semoga laris. Gumamku. Bahan utama sudah kubeli, aku bergegas membeli bumbu dan sayuran untuk membuat sop. Tumben belanja banyak, punya uang dari mana tuh? Pelihara tuyul. Sial bener. Kenapa harus ketemu di sini sih? Merusak moodku saja. Bu Rahma. Alhamdulillah ada rezeki. Mari, Bu. Ucapku segera meninggalkannya. Kalau diladeni sama saja aku gak waras. Tunggu. Dengar-dengar anakmu si Melinda tempo hari bertengkar dengan Rangga. Didik anak yang benar dong. Ups, wajar saja sih. Orang anakmu tidak sekolah. Bagaimana mau benar? Ucapnya syarat dengan ejekan. Dadaku bergetar menahan amarah yang siap meledak. Aku bisa menerima hinaan, tapi jangan anakku yang dihina. Aku tidak sesabar itu. Aku juga manusia. Oh ya, maaf deh Bu kalau anak saya salah. Semoga Rangga cepat ketemu ya. Ibu pasti sangat terpukul atas hilangnya Rangga. Aku masih mencoba sabar menghadapinya. Bodoh, bukan anakku juga. Gak mau pusing mikirinnya. Jawabnya sambil berlalu. Dasar wanita ular. Mau sama bapaknya doang. Begitu kalau salah pilih ibu sambung untuk anaknya. Kasihan. Mungkin karena Pak Badi kaya saja makanya dia mau. Aku melanjutkan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Melihat penjual mainan, aku mampir membeli boneka dan mobilan untuk anakku. Mereka tidak punya mainan, pasti mereka senang. Tepat jam 5 sore, aku sampai di rumah. Tapi tak kulihat anak-anak di kamarnya. Kemana mereka? Bukankah aku mengunci pintu sebelum pergi tadi? Barang yang kubawa hanya kuletakkan asal kembali keluar mencari anak-anak. Rumahku berada paling ujung, tetangga yang lumayan dekat hanya ada 2 rumah. Bundah dan Bu Santi. Dari depan rumah, bisa kulihat anakku berdiri di depan jendela yang ditutup rapat. Oh Tuhan! Segera menghampiri mereka dan mengajak pulang. Sudah tahu orang tidak mengizinkan. Kenapa masih berdiri di sana? Teriakku di hadapan anak-anak. Awalnya kami bisa menonton Bu, tapi karena Andi menutup jendelanya. Kami mengintip dari celah jendela saja. Filmnya lucu Bu. Jawab Dino dengan polosnya. Hati ibu mana yang tidak teriris mendengar ucapan anaknya seperti itu. Hanya ingin menonton televisi saja rela berdiri bahkan berjam-jam lamanya. Yang lebih parahnya, Sim punya rumah malah menutup jendela. Bukannya menyuruh masuk. Apa ruginya kalau anakku ikut menonton walaupun cuma duduk di depan pintu? Bukan cuma sekali 2 kali, bahkan setiap anakku ingin menumpang nonton TV mereka selalu menutup pintu dan jendela. Sudah berkali-kali ibu bilang, jangan pernah lagi kalian lakukan hal seperti tadi. Mereka hanya menundukkan wajahnya mendengar amukanku. Dari mana kalian keluar? Bukankah ibu sudah mengunci pintu? Tanyaku. Kami keluar dari pintu belakang, Bu. Kami bosan di rumah terus. Maaf ya, Bu. Kali ini Melinda yang berbicara. Sekarang mandilah. Maafkan ibu sudah membentak. Doakan rezeki ayah dan ibu lancar, nanti kita beli TV baru. Aku memeluk tubuh mereka.
Oh nak, maafkan ibu belum bisa membahagiakan kalian. Mel, Dino, sini bantu ibu. Panggilku, mereka sudah selesai mandi. Iya bu, ini ibu punya sesuatu untuk kalian. Ujarku menyerahkan mainan yang kubeli di pasar tadi. Wah mainan, mobilan baru, bagus banget bu. Sorak Dino sembari melompat kecil kala menerima mainan barunya. Ini juga boneka bagus banget bu, kayak punya Rini. Terima kasih bu. Senang sekali rasanya melihat kedua anakku bahagia. Mainlah di kamar, hari sudah hampir maghrib. Ibu mau masak dulu untuk dagang besok. Baik bu, terima kasih. Sebelum pergi Melinda dan Dino mencium pipiku. Manisnya, aku melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda. Membersihkan daging yang baru kubeli dan menyiapkan bumbunya. Besok tinggal dipanasin biar gak terlalu repot. Sopnya juga sudah aku rebus. Besok tinggal nambahin sayurannya aja. Capek juga ternyata. Setelah memberikan makan malam untuk kedua anakku, aku membaringkan tubuh di atas kasur yang sudah usang ini. Kamu lagi apa ya mas? Pengen nelpon tapi takut ganggu Tommy. Gumamku sembari memandangi ponsel. Kok sepi? Suara anak-anak yang tadinya masih terdengar mendadak senyap. Astaga, sudah pada tidur. Ucapku tersenyum. Begitu bahagianya mereka dengan mainan harga 10 ribuan itu, sampai-sampai tidur pun memeluk mainannya. Bisa dikatakan itu mainan pertama yang mereka miliki. Mataku juga perlahan mengantuk. Mungkin karena kelelahan jadi ngantuk pun menyerang. Aku kembali ke kamar, waktunya istirahat. Nak, ibu jualan dulu ya, jangan kemana-mana. Kalau kalian nurut nanti ibu beliin mainan baru lagi. Ucapku sebelum berangkat. Iya bu, kami janji. Jawab mereka kompak. Makanannya sudah ibu siapin di dapur, nanti makan ya. Siap bu, hati-hati semoga dagangan ibu laris. Ucap Melinda. Aku pun segera berangkat, membawa keranjang berisi rendang dan sop yang sudah kubungkus sesuai porsinya. Itu ibunya datang. Bu sini, beli lauknya. Wah, baru juga sampai sudah ditunggu pelanggan. Ada apa aja bu, tanya seorang pembeli. Ada sayur sop sama rendang, mas. Jawabku sembari tersenyum. Rendang satu sama sop satu ya bu. Aku juga mau satu bu. Aku melayani pembeli dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirku. Semoga saja ini memang jalan yang Tuhan berikan untuk kami sukses. Bu, kok rasanya lain sih? Gak enak seperti kemarin. Iya nih, mana dagingnya alot banget. Nyesel gue beli, mending beli nasi uduk 10 ribu dah enak. Seketika senyumku sirna. Perasaan sama saja, ku buka satu box dan mencicipinya. Emang rada beda sih rasanya, lebih empuk daging sirangga. Maaf ya, tapi saya masaknya sama kok seperti kemarin. Ucapku mencoba menjelaskan. Sama apaan bu? Ini mah gak enak banget. Masa sih? Coba sini. Ucap seseorang yang hendak membeli daganganku. Iya, gak enak ini. Untung belum beli. Ucapnya dan berlalu pergi. Yang tadinya antri juga bubar seketika. Oh Tuhan, bisa-bisa hangus modalku kalau begini. Sampai waktu makan siang, tak ada yang membeli daganganku. Hari sial memang tak pernah tercatat dalam kalender. Siang berganti sore, para pekerja satu persatu pulang. Dengan langkah gontai, aku melangkahkan kakiku pulang ke rumah. Dengan membawa dagangan yang tak terjual habis, malah setengahnya saja tidak habis. Apaan itu Buning? Tanya Bu Santi. Tetangga yang kikirnya minta ampun, seketika ingatanku tertuju pada kejadian di mana mereka menutup pintu dan jendela karena anakku ingin menonton TV di rumahnya. Sayur masak Bu, saya habis jualan di depan pabrik itu. Jawabku dengan senyum dipaksakan. Oh, banyak gitu sisanya. Gak laku ya Bu, ucapnya. Ucapannya sih bisa saja, tapi maknanya penuh dengan ejekan. Iya Bu, banyak sisanya. Ibu kalau mau nih saya bagi gratis.
Ucapku sambil memberikan satu bungkus sop dan rendang. Walah Bu, kalau mau sedekah yang baru, jangan yang sisa gak laku baru disedekahin. Ucapnya tapi tangannya tetap meraih pemberianku. Cih, dasar gak bersyukur, dikasih gratis juga masih protes bukannya makasih. Ya sudah, kalau begitu saya pulang dulu ya Bu. Kasihan anak-anak di rumah. Itu kan masih banyak sisanya. Masa cuma dikasih satu? Aku menghentikan langkahku mendengar ucapannya. Ada ya orang seperti itu. Ya sudah ini Bu, ambil saja kalau masih kurang. Ucapku sambil memberikan keranjang bawaanku. Segini cukuplah, lumayan gak perlu masak malam ini. Ucapnya berlalu tanpa mengucapkan terima kasih. Sabar Ningsih, sabar. Hari ini kamu sedang diuji. Gumamku sambil mengelus dada berkali-kali. Assalamualaikum, ibu pulang. Ucapku, anak-anak berlari menyambut kedatanganku. Mereka pasti menagih janjiku membelikan sesuatu. Ibu bawa apa? Tanya Dino antusias sembari memeriksa keranjang yang masih berisi daganganku. Maafin ibu ya nak, dagangan ibu gak habis. Ibu belum punya uang. Kulihat raut kecewa di wajah Dino. Melinda mungkin cukup paham dan mencoba menghibur Dino. Mel, ajak adikmu makan. Ibu mau mandi dulu. Makanannya sudah ibu siapin. Iya Bu, kami segera datang. Baru saja hendak melangkah menuju kamar mandi, sebuah batu besar melayang di atas genteng rumahku. Ada apa lagi ini? Kumohon jangan ada lagi sumber masalah. Hari ini terlalu banyak yang kuhadapi. Aku juga manusia biasa yang punya batas kesabaran. Dengan malas aku menuju pintu depan, ingin melihat apa yang jatuh di atas genteng. Tak mungkin hujan batu kan? Ibu, dari tadi anak-anak itu melempari rumah kita. Kami takut, Bu. Tiba-tiba Dino memeluk kakiku. Dari tadi, anak-anak itu, siapa lagi yang mengusik hidup kami? Siapa? Siapa yang berani melempar rumah kita? Tanyaku setengah berteriak. Andi dan teman-temannya, Bu. Jawab Melinda. Oh Tuhan, benar-benar habis kesabaranku. Bawa Dino ke kamar, Ibu lihat dulu. Ucapku, Melinda masuk ke kamarnya bersama Dino. Hei, apa yang kalian lakukan? Tidakkah kalian diajari sopan santun? Teriakku. 3 orang anak-anak itu tidak menggubris ucapanku. Malah tertawa terbahak-bahak. Aku mengambil sapu, berjalan ke arah mereka yang mulai ketakutan. 2 orang berlari tunggang langgang takut melihatku membawa sapu. Andi diam dan malah menantang, berdiri tanpa takut sedikit pun. Kenapa melempar rumah orang sembarangan? Apa masalahmu dengan rumah reoku itu? Apa orang tuamu tidak mengajarimu etika? Ucapku sambil menjawar telinganya. Lepaskan aku. Ku bilangin mama. Mama Aa. Teriaknya. Dia berlari sambil memegangi telinganya dan menangis. Masalah baru lagi ini. Pasti emaknya bakal ke rumah bawa naskah 100 bab. Gumamku. Aku kembali ke rumah. Mandi mungkin bisa menyegarkan otakku yang sedang panas saat ini. Ningsih. Buka. Dor. Benar saja. Belum 10 menit pintu rumahku seperti mau roboh akibat tiduran kuat. Aku yakin itu Bu Santi. Ada Bu Santi. Ada apa Bu mau maghrib kok bertamu? Pasti ada sesuatu yang penting. Gak usah basa-basi. Apa hakmu memarahi anakku? Telinga sampai merah begitu akibat ulahmu. Beruntung ayahnya sedang tidak di rumah. Kalau dia tahu habis kau Ningsih. Ucapnya penuh amarah. Loh Bu, harusnya tanya dulu kesalahannya apa hingga saya menghukumnya. Persetan, aku gak peduli. Aku saja tak pernah memarahinya. Maka dari itu anak ibu tidak punya etika dan sopan santun. Wajar gak sih melempar rumah orang? Itulah yang dilakukan anakmu. Ucapku lantang di depan wajahnya. Kurang ajar kau. Beraninya kau berteriak di depan wajahku. Tangannya hendak menarik rambutku. Segera ku tepis dan ku pelintir ke belakang. Memangnya kau siapa hingga aku harus takut? Aku baik kalau orang itu baik padaku.
Tapi aku akan jauh lebih jahat kalau orang itu juga jahat. Bisikku di telinganya. Lepaskan tangan kotormu itu, sialan! Sentaknya, saat genggamanku terlepas, ia berusaha menyerangku dengan pisau yang entah dari mana ia dapatkan. Atau mungkin saja dia membawanya dari rumahnya. Beruntung aku bisa mengelak dari serangannya yang tiba-tiba. Emosiku seketika naik level tertinggi. Ku tarik tangannya masuk ke dalam rumahku. Segera ku kunci pintu. Ia berusaha berteriak. Namun gegas ku bungkam mulutnya menggunakan handuk yang ada di pundakku. Kau yang mengantarkan nyawamu ke sini, Santi, ucapku sinis. Kurai pisau di tangannya, ku seret tubuhnya ke dalam kamar mandi. Dalam sekali gores mampu membuatnya menggelinjang di lantai dingin kamar mandiku. Darah tidak berhenti keluar dari lehernya yang hampir putus. Matanya melotot ke arahku, ku balas tatapannya dengan tersenyum menyeringai. Ngegrowokek. Suara terakhir, sebelum akhirnya dia tewas. Mampus kau! Kau antarkan sendiri nyawamu ke sini! Umpatku sambil terus menendang tubuhnya yang sudah tidak bernyawa. Sudah kepalang emosiku memuncak, bahkan tubuh yang tak bernyawa itu jadi sasaran amarahku. Harus bekerja keras lagi malam ini. Tapi lumayanlah untuk jualan besok. Rezeki memang tak akan kemana, dia datang sendiri. Seringaiku.